Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengambil kami menjadi anak dan milik kepunyaannya. Kau memanggil kami sebagai kekasih-kekasih-Mu, di mana Engkau menjadi pribadi yang boleh kami panggil sebagai Bapa. Dan di dalam perjalanan hidup kami yang jatuh dan bangun, Kau adalah Allah yang ada di sana untuk menopang kami dan menolong setiap kami untuk kembali melangkah bersama dengan-Mu. Beri kepada kami sebuah hati yang selalu mempercayai bahwa our belovedness di dalam Engkau itu cukup bagi kami untuk menghadapi berbagai macam hal yang seringkali menggentarkan kami untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia dengan begitu banyak hal-hal yang dituntut dan didorongkan kepada kami. Tuhan, biarlah apa yang menjadi sebuah keyakinan Engkau Bapa bagi setiap kami dan Engkau mengasihi kami apa adanya adalah satu kebenaran yang boleh menguatkan kami sehingga kami tidak pernah menjadi orang yang meragukan keberhargaan diri kami, karena Engkau yang menciptakan kami menyatakan kami berharga di mata-Mu. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Menyerahkan hamba-Mu dan diri setiap kami rindu mengalami perjumpaan pribadi yang baru dan menyegarkan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk. Selamat pagi lifters. It's good to be here again, untuk boleh melihat teman-teman. Dan kita sama-sama masih ada di dalam bulan keluarga, satu bulan yang mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengarkan firman yang berkaitan dengan apa yang mungkin bisa melengkapi kita di dalam menjalani hidup kita sebagai keluarga. Nah, pagi ini saya diberikan sebuah tema tentang bagaimana bisa menavigasi native netizen. Bagaimana bisa menavigasi mereka yang terlahir sebagai pribumi di zaman internet. Nah, kalau kita melihat ke dalam perjalanan sebagai seorang sebagai orang tua gitu ya, ataupun sebagai pribadi yang terlahir sebagai Gen Z, ataupun saat ini anak-anak yang sedang bertumbuh di sekitar kita, generasi Alpha seperti itu, kita tahu banget bahwa dua generasi ini adalah generasi yang dikategorikan sebagai native netizen, karena sejak kelahiran mereka, apa yang menjadi temuan internet dan dunia digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ada banyak pertanyaan dari orang tua tentang bagaimana mengasuh mereka. Saya menuliskan buku tentang Cyber Smart Parenting di tahun 2012-2013, dan itu adalah sebuah buku yang dituliskan karena kegalauan sebagai seorang tua. Saat itu saya sedang mengasuh generasi milenial di rumah saya. Ya, dan ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh buku-buku parenting sebelumnya, dan itu menjadikan saya menyadari betapa banyaknya parents yang bingung harus diapain anak-anak yang sudah terakses dengan internet. Ada banyak sekali isu yang muncul di sana, tapi waktu saya menuliskan riset yang mendukung tentang tantangan oleh karena dibesarkan di dunia internet itu belum banyak. Setelah 10, 11, 12 tahun yang berlalu, saya mulai menemukan dukungan dari apa yang menjadi temuan. Dan kita sama-sama saat ini sedang berada di dalam sebuah perjalanan mengasuh generasi yang kita sebut sebagai native netizen. Siapakah mereka? Kalau kita berbicara tentang mereka, kita tentu saja tidak bisa melepaskannya dari dua generasi yang tadi saya katakan. Mereka yang terlahir di atas tahun 1995. 96 sampai dengan 2009 itu adalah G generation yang paling dewasanya itu sudah masuk ke dunia kerja, bahkan mungkin sudah menikah dan punya anak alpha gitu ya. Dan yang satunya lagi adalah generasi alpha. Generasi alpha adalah kelahiran tahun 2010 sampai dengan 2025. 15 tahun saja dia punya generasi, dan kita melihat ada kesamaan dari dua generasi ini. Oleh para ahli diberikan banyak sekali label. Ini adalah generasi .com, ini adalah generasi yang disebut sebagai generasi TikToker, tapi saya lebih senang dengan apa yang disebut sebagai generasi epic. Generasi epic adalah sebuah generasi yang katakanlah menjadi satu ciri dari kondisi generasi ini.
beberapa hal yang bisa kita lihat mengenai generasi Epic ini. Kita bisa melihat ini adalah generasi yang nggak suka didudukkan dengan diam, tidak terlibat. Ini adalah generasi yang sangat perlu sekali belajar dari melihat, image driven. Dan ini adalah generasi yang terhubung mungkin 24/7. Dan kita mulai melihat generasi ini adalah generasi yang benar-benar menikmati semua yang dikaruniakan oleh teknologi kepada mereka. Dan menjadi sebuah generasi yang dibentuk oleh perjalanan mereka dengan gadget dan juga internet yang mereka miliki ya, kalau kita katakan ya. Sehingga mereka disebut juga sebagai generasi yang punya filosofi hidup FOMO and YOLO, seperti itu. Ini adalah generasi yang takut ketinggalan update dan menjadi generasi yang rasa selalu harus terus terhubung sedemikian rupa. Karena kenapa? Karena ini adalah generasi yang melihat jaringan internet bersama dengan gadget canggih yang mereka miliki menjadi sesuatu yang menarik, karena bukan lagi hanya sebuah alat kerja seperti para orang dewasa melihatnya. Mereka melihat gadget digital yang mereka miliki adalah alat bermain. Di dalamnya mereka bisa menemukan teman bermain, mereka menemukan games yang memberikan kepada mereka rasa fun. Mereka melihat itu sebagai alat belajar karena di sana mereka menemukan informasi dan pengetahuan yang tiada batas. Kita juga melihat ini adalah generasi yang melihat gadget itu sebagai alat komunikasi di mana mereka membangun hubungan dan di sana mereka bisa mengekspresikan diri, mungkin mengeksplor identity dengan avatar-avatar mereka dan mengganti online identity mereka berulang kali seperti itu. Ini adalah generasi yang melihat gadget canggih itu sebagai toko. Karena di sana mereka bisa menemukan banyak produk, membandingkan harga, bahkan bisa membelinya tanpa harus keluar dari kamar mereka, bahkan WC mereka. Ya, kita melihat mereka juga melihat hal ini sebagai alat kerja buat yang lebih dewasa, bahwa itu adalah kantor. Nggak perlu datang ke kantor fisik, karena kenapa? Kantor sebenarnya bisa dikerjakan lewat komputer dimanapun mereka berada, yang penting ada jaringan internet. Jadi kita melihat generasi ini dibentuk sedemikian rupa dan kita mulai menemukan ini menjadi sebuah generasi yang kalau boleh kita katakan memiliki satu kondisi perkembangan yang berbeda sekali. Karena kenapa? Ini menjadi generasi yang mungkin dikatakan paling canggih di antara generasi-generasi yang ada. Mereka menjadi generasi yang benar-benar hyper connected. Menjadi generasi yang saat ini bahkan mulai bergaul dengan AI reality, menjadi generasi yang ketika pembangunan dirinya sebagai satu pribadi tidak bisa dilepaskan dari apa yang disumbangkan oleh pergaulan mereka di dunia maya. Ada satu kondisi yang serius pada mereka yang kita sebut sebagai kebutuhan kritikal mereka. Seorang yang melakukan research terhadap generasi G, dan saya senang sekali riset itu keluar tepat pada waktu ketika kita mulai merasa frustasi dengan banyak hal. Ada banyak sekali bos-bos yang mulai merasa kewalahan bekerja dengan generasi G, dan ada banyak sekali komentar tentang generasi G, tapi sedikit yang berpikir tentang apa dampak teknologi yang terjadi kepada kehidupan mereka. Orang ini menuliskan sebuah buku. Sebenarnya dia seorang psikologis sosial, tetapi menuliskan banyak buku politik, buku moral dan sebagainya. Tapi saya suka sekali karena terakhir dia menuliskan satu buku yang menarik tentang The Rising of Anxious Generation. Dan ini sedang menjadi sebuah perbincangan dunia, ini menjadi sebuah percakapan yang membalikkan begitu banyak hal. Dan ada sebuah kampanye besar yang sedang terjadi di luar sana untuk bisa menyelamatkan generasi ini dari dampak internet yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena mereka menjadi pribadi yang tidak bisa dilepaskan dari internet dan mereka menjadi generasi pertama yang sebelum memasuki masa pubertas sudah memiliki sebuah gadget canggih dan di dalam kantong mereka memiliki portal menuju ke dunia yang luas. Sehingga mereka menjadi generasi yang terekspos dengan begitu banyak hal yang sebenarnya sekalipun ada manfaatnya, tetapi efek negatifnya itu sangat besar. Ya. Saudara kebayang anak-anak yang belum cukup umur tidak mengerti bahaya, yang sedang berada di dalam masa pencarian jati diri dan menjadi satu generasi yang sedang istilahnya
terbuka dengan rasa ingin tahu, apalagi ketika mengalami pubertas seperti itu, mereka punya satu portal di saku mereka, smartphone, yang membawa mereka terkonek dengan orang-orang yang entah apa saja jenisnya lewat games, apa saja motifnya lewat sosial media, dan berbagai macam situs yang dikunjungi oleh mereka. Sehingga sebenarnya kalau kita mengatakan kebutuhan kritikal daripada generasi ini, kalau kamu sedang mengasuh generasi alfa, kita berbicara tentang generasi yang belum berusia 15 tahun, karena tahun depan baru 15 tahun yang paling besar. Berarti masih dalam tahap identity formation, dan sebenarnya kalau mereka baru berusia 14 atau 15, sebenarnya 14 adalah usia minimal yang diberikan untuk boleh diberikan smartphone. Baru-baru ini saya baru memberikan sebuah seminar parenting. Ada sekitar 800 parents yang belajar karena mulai mengalami situasi yang serius. Dan last month saya masih harus membawakan, saya sampai bilang sama Bapak, saya sampai agak ragu menuliskan buku, sekalipun publisher tuh sebenarnya berharap saya menuliskan buku. Saya katakan saya menulis satu buku sudah 11 tahun yang lalu, but sampai saat ini saya harus pergi ke berbagai tempat untuk bisa menyampaikan seminar sebagai pertanggungjawaban saya karena mereka terstimulir. Dan ini menjadi satu hal yang menarik bahwa saya bertanya kepada para orang tua itu, siapa di antara kalian yang anaknya belum diberikan smartphone? Itu orang tua TK sampai dengan SMA, ya last week itu iya. Dan mengagetkan buat saya karena hanya 2 orang tua yang angkat tangan. Dia bilang, maksudnya dia mengangkat tangan dan saya merasa terkejut sekali karena seluruh ruangan itu, anak-anak itu sudah memiliki, berarti orang tua yang memberikan smartphone kepada anaknya. Dan ini menjadi satu masalah yang serius sekali dari hasil riset yang kita baca saat ini. Dan kita melihat ini kebutuhan kritikal yang mereka miliki adalah sebuah kebutuhan yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan orang tua untuk menavigasi mereka di tengah zaman yang berubah sedemikian cepat. Kita tahu zaman di mana kita hidup disebut sebagai sebuah zaman yang memiliki unsur VUCA di dalamnya. Volatile, uncertain, dan kompleks, dan ambigu. Dan kita mulai mengetahui di dunia bisnis orang sedang bergumul, di dunia pendidikan orang sedang bergumul, di dunia parenting kita juga menghadapi hal yang sama. Ada satu tuntutan yang kita nggak bisa parenting mereka hanya seperti apa yang kita ingat dari pengalaman kita. Tapi sayangnya setiap orang tua melakukan parenting dengan rekaman batin yang dia punya di dalam pengalaman dia dibesarkan. Dan anak-anak ini tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bisa bernavigasi di dunia internet. Mereka memiliki kebutuhan untuk sebuah kemewahan didampingi. Sayangnya kita katakan ada sebuah ironi parenting yang ada di sana. Kalau kita berbicara tentang parenting yang ada di dalam gaya kita saat ini, kita adalah orang tua yang tidak aman melepaskan anak-anak kita bermain di luar rumah, betul? We are worry terhadap begitu banyak hal yang salah. Sehingga kita protect mereka sedemikian rupa. Kita takut dia bermain keluar dari rumah tanpa pengawasan kita. Beda dengan zaman waktu saya kecil dulu. Kita pergi ke lapangan bermain. Lapangan bermain anak-anak ini sekarang pindah ke dunia virtual. Mereka bertemu teman di dunia virtual. Tapi sayang sekali, we are overprotective terhadap anak kita di dunia nyata, but we are underprotect mereka di dunia virtual. Dan ini menjadikan masalah yang sangat serius karena apa yang sebenarnya mereka butuhkan sebagai pendampingan melekat tidak terjadi. Mereka memang membutuhkan orang tua yang mengerti dunia mereka, tapi orang tua yang juga tahu apa yang baik dan tidak baik buat mereka. Orang tua yang bukan melepaskan mereka sebebas-bebasnya sekalipun itu yang mereka inginkan di dunia virtual. Mereka membutuhkan orang tua yang bisa memandu mereka memasuki dunia yang bukan hanya sisi terangnya ada tapi juga sisi gelapnya. Mereka adalah orang tua yang membutuhkan, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan orang tua memiliki sebuah pola asuh yang tetap memandu mereka dengan tuntutan, demand, high demand. Tetapi pada saat yang sama juga high support. Jadi satu pola asuh yang para ahli sebut sebagai pola asuh otoritatif.
Ada banyak kesalahan yang sudah dibuat oleh para orang tua generasi G maupun Alpha saat ini. Saya berharap kita masih bisa melakukan perbaikan. Dan ada banyak hal sebenarnya, tapi ini khotbah bukan ceramah, jadi saya nggak akan ngomong terlalu banyak gitu ya. Bagaimana kita bisa memikirkan mengenai generasi ini saat ini untuk bisa menolong mereka menghadapi masalah mereka. Isu apa yang sebenarnya dihadapi oleh generasi ini? Isu pertama adalah pendewasaan dini. Dengan memiliki akses tiada batas kepada informasi yang beredar di mana-mana. Ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah dunia yang orang dewasa dan orang apapun bercampur di sana, dia terekspos dengan dunia orang dewasa sebelum usianya. Bukan hanya games yang seharusnya 18 tahun ke atas yang mereka mainkan. Tetapi situs pornografi dan berbagai macam situs lainnya. Mereka kehilangan masa kecil mereka oleh karena exposure yang terjadi. Dan kita mulai melihat kejahatan seksual dilakukan oleh anak-anak yang baru besar. Baru-baru ini Indonesia digemparkan. Seorang anak SMP, kelas 7, pulang sekolah, nggak pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia ditahan oleh sekelompok anak. 3 anak SMP, 3 anak SD. Dan diapakan oleh 6 orang laki-laki ini? Diperkosa selama berhari-hari, kemudian dibunuh. Itu kejadiannya di Indonesia. Dan itu hanya salah satu kejadian mirisnya. Dan kita bertanya, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Salah satu efek daripada pendewasaan dini. Mereka terlalu banyak distimulir hal-hal yang berbau seksual pada saat hormon di tubuh mereka baru saja berkembang menjadi satu orang dewasa. Last week ketika saya membawakan sebuah seminar buat anak kelas 3 SD sampai dengan anak SMP kelas 2. Itu adalah satu seminar tentang sex education. Dan saya terkaget-kaget dengan pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Bahkan hal yang paling kini ada di Instagram ataupun TikTok pun itu menjadi pertanyaan yang muncul. Dan itu saya berikan seminar di gereja. Bukan di tempat yang tidak jelas, berarti itu anak-anak sekolah minggu sampai dengan tunas remaja. Dan saya melihat pendewasaan dini ini menjadi salah satu isu dari generasi ini. Tentu saja Z yang sudah agak gede mungkin sudah lewat, tetapi yang alpha masuk ke dalam perjalanan ini. Yang kedua, mereka punya isu PIU. PIU itu di dalam istilah addiction psychology adalah pathological internet using. Jadi orang-orang yang menggunakan internet secara patologis, secara berlebihan sehingga dianggap sebagai sakit seperti itu. Dan ini menjadi masalah yang serius karena anak-anak ini karena sudah diberikan portal, sudah diberikan smartphone, mereka menjadi orang yang setelah pulang sekolah dia akan terus scrolling mindlessly. Dan melakukan begitu banyak kegiatan dengan gadget canggih ini karena memang sangat menarik. Sangat addicted karena memang diciptakan sedemikian rupa. That's why seorang Steve Jobs, seorang Bill Gates tidak memberikan smartphone kepada anaknya under 14. Dan mereka yang bekerja di Silicon Valley tidak pernah ingin anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang high tech. Mereka memberikan flip phone kepada anak-anaknya. Seorang Steve Jobs mengambil iPad dari tangan anaknya dan tidak memberikan dia memainkan iPad. Karena mereka tahu itu bukan satu alat yang aman untuk generasi anak-anak. Karena apa yang terjadi dengan kegiatan mereka, scrolling, main dengan iPad ataupun smartphone, itu tuh seperti yang terjadi kepada otak mereka itu seperti orang yang menggunakan drugs. Karena memang bagaimana manipulasi terhadap dopamin yang dikeluarkan di cairan otak itu menimbulkan begitu banyak perasaan yang membuat kita ingin kembali. Sebagai orang dewasa, kita pun ingin kembali terhubung lagi dengannya. Lagu tadi terakhir mengajak kita untuk terhubung kepada Tuhan, tapi kita mungkin lebih alamiah terhubung dengan gadget kita, gitu ya. Dan kita melihat yang ketiga isu mereka adalah cyberbullying. Ini bukan lagi satu bully biasa, tapi bully yang sepertinya itu 24/7 menyerang mereka
sampai ke rumah dan kamar tidur mereka. Dan kalau dulu hanya di lapangan bermain dia merasakan ketegangan itu, sekarang tidak lagi di lapangan bermain, ketika dia pulang ke rumah dia bisa melupakan. Hal itu terus ada di dalam hidupnya dan kita tidak heran jika mereka menghadapi isu gangguan kesehatan mental. Kita mulai melihat banyak sekali kasus anak yang mengakhiri hidupnya. Commit suicide seperti itu. Karena kenapa? Karena memang meroket angkanya. Dari tahun 2010 sampai ke dengan 2015. Kita menemukan anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak lagi aman. Kenapa? Karena di dalam hasil riset dikatakan bahkan di kita Indonesia belum punya riset berkesinambungan. Jadi kita masih mengacu kepada negara-negara maju. Saudara, di Inggris dikatakan tingkat bunuh diri, terus tingkat statistik daripada melukai diri, menyilet-nyilet diri seperti itu meningkat di usia 10 sampai 12 tahun sebanyak 380%. Dan ini menyatakan kepada kita di tahun 2017 sampai dengan ke 2020 itu kemajuan daripada smartphone yang dilekatkan dengan sosial media, yang dilekatkan dengan games di sana dan dilekatkan dengan kecepatan internet dan kuota tanpa batas mengambil kesehatan mental dari banyak anak-anak yang sebelumnya sebenarnya belum siap untuk menerima hal itu di dalam hidupnya. Pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mengasuh anak-anak ini? Tadi sudah saya singgung, Gen Z menjadi generasi pertama dalam sejarah memasuki pubertas dengan portal di sakunya yang membuat mereka menjauh dari orang-orang yang dekat dengannya dan masuk ke dalam dunia alternatif yang sangat menarik, mencandu, tidak stabil, yang sebenarnya tidak cocok bagi anak-anak dan remaja. Saya nggak tahu berapa anak-anak yang sudah, maksudnya yang saudara lihat mengalami hal seperti ini. Kita bertanya, bagaimana kita bisa mengasuh mereka seperti kata Amsal 22 ayat 6. Di sana dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagaimana bisa mengasuh generasi ini? G dan Alpha. Mungkin yang saat ini perlu difokuskan Alpha, karena Alpha yang saat ini masih punya harapan untuk ditolong lebih daripada G yang sudah menjadi satu pribadi yang menuju dewasa seperti itu. Dan kita melihat apakah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa mengasuh anak ini seperti yang firman Tuhan katakan. Bagaimana bisa menolong dia untuk bisa bertumbuh sewajarnya sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan usianya. Supaya dia bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang berada di dalam jalan yang seharusnya menjadi perjalanan dia. Tidak semua orang tua yang mengasuh anak dari kecil dengan jalan yang ditunjukkan sebagai jalan Tuhan dan sebagainya akan menjadi anak yang pasti berhasil. Itu Amsal ya. Tapi kita tahu bahwa setiap orang tua dipanggil untuk melakukan bagiannya sebagai orang tua untuk bisa mengasuh anak-anak ini bersama dengan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita dan kita diundang untuk bisa mengasuh mereka. Dan itu berarti ada sebuah kepercayaan besar kenapa Tuhan memberikan anak di generasi ini kepada Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah tugas yang datang kepada kita dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Dan sebagai generasi yang terlahir di dalam generasi, sebagai generasi G ataupun Alpha katakanlah, teman-teman adalah anak-anak yang Tuhan izinkan untuk boleh menjadi orang yang mengalami sebuah perkembangan yang sangat luar biasa yang belum terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam masalah teknologi yang menyentuh setiap aspek dan mengubahkan segala sesuatu. Ada hal yang Tuhan juga siapkan di sana. Dan kita melihat saat ini apa yang bisa kita lakukan. Pengasuhan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari orang tua kepada kita tentu saja tidak cukup jika kita tidak melengkapinya dengan hal-hal yang lain. Bagaimana kita bisa mengasuh generasi yang tidak bisa dipisahkan dari gadget? Ini ironi parenting yang saya katakan ya oleh seorang John Haidt ya.
Jadi kita melihat tidak heran masalah kecemasan menjadi masalah yang besar sekali di generasi ini. Dan saya berharap kita bisa menemukan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan ini. Supaya kita bisa mengasuh mereka di dalam jalan yang Tuhan ingin mereka tempuh. Ada banyak hal yang tentu saja bisa kita lakukan sebagai orang tua. Enggak cukup cuman mengatakan dulu mama papa juga diasuh seperti itu. Enggak bisa, enggak cukup. Karena kalau saudara tidak relevan secara teknologi, secara pemahaman mengenai zaman dengan generasi alfa, maka saudara akan menjadi orang-orang yang dianggap tidak layak berbicara terhadap mereka. Ada berbagai macam hal yang perlu dipahami oleh orang tua. Selain memahami perkembangan teknologi, tentu saja hal basic yang diperlukan oleh orang tua adalah memahami perkembangan seluruh aspek daripada seorang anak dan kebutuhannya. Psikologi perkembangan rentang hidup menolong kita sebenarnya untuk memahami di usia berapa membutuhkan apa dan apa yang menjadi momen yang katakanlah golden moment untuk kita meletakkan sesuatu. Dan ini dikaitkan dengan masalah tantangan kita berada bersama dengan perkembangan teknologi. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang dengan sadar dan strategis menempatkan IT dan media di posisi yang tepat di dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bukan hanya membelikan mereka alat canggih supaya mereka tidak dibully oleh teman-temannya, atau kita mungkin merasa kita orang tua yang tidak baik kepada orang tua karena tidak memberikan kepada mereka smartphone, sedangkan semua orang diberikan seperti itu. Tapi kita bisa menjadi orang tua yang menyadari kapan hal itu tepat dilakukan. Dan bagaimana persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan kepada dia fasilitas itu. Di keluarga kami, setiap fasilitas yang diberikan kepada anak pada saat usia pertumbuhan mereka selalu akan dimulai dengan pendidikan, edukasi. Ngomong, ini baiknya apa, tidak baiknya apa, dan apa yang diharapkan tanggung jawabnya seperti apa terhadap fasilitas itu. Dan itu pun tetap masih, katakanlah, sekalipun ada edukasi, sekalipun ada pendampingan, sekalipun ada konsekuensi, tetap anak akan selalu mencari cara untuk menabrak batasan-batasan itu. Jadi mendampingi, mengedukasi, dan mengawal anak itu adalah peran orang tua. Sekalipun mungkin anak-anak itu udah kita anggap sangat cerdas, tahu kok semua informasi itu. Right, dia tahu semuanya. Tapi apakah dia mempercayai dan menerima itu? Itu enggak. Karena ternyata untuk menerima satu nilai dalam kehidupan seorang anak, kedekatan dan kepercayaan itu penting. Semakin dekat dan percaya dia dengan orang itu, maka nilai itu jauh lebih mudah ditransfer. Maka buat saya, orang tua, kita punya kepercayaan kudus dari Tuhan untuk bisa melakukan itu, karena Tuhan mengajak kita serta untuk turut mengasuh milik pusakanya. Dan bagaimana kita bisa dengan sengaja sebagai sebuah keluarga menjadi orang-orang yang tahu bagaimana hidup wajar bersama dengan teknologi. Sehingga kita perlu memasukkan agenda penyeimbang. Di tengah hidup yang tidak bisa melepaskan gadget, kita memasukkan dengan sengaja agenda penyeimbang, meninggalkan gadget di waktu-waktu tertentu. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menavigasi netizen ini dengan beberapa aspek, tentunya tunda. Kalau engkau belum memberikan alat smartphone kepada anakmu di generasi alfa, tunda selama mungkin. Sampai usia berapa? 14 minimal. Saya nggak mau memintari Bill Gates dan Steve Jobs. Saya juga nggak mau menjadi bego karena mereka yang menciptakan alat itu. Usia itu usia yang mungkin lebih tepat. Bahkan sekarang kampanyenya sebelum pubertas jangan pernah gitu ya. Selain untuk tugas sekolah, mereka tidak diberikan smartphone ya. Jadi tugas sekolah itu diperlukan. Yang kedua, dorong anak-anak untuk bermain bukan hanya di dunia virtual. Berikan waktu untuk membawa mereka ketemu dengan teman-teman di dunia nyata. Karena untuk mengembangkan emosi seseorang anak, dia butuh sparring partnernya manusia yang nyata. Bisa disentuh. Dan dunia virtual
mungkin mengembangkan sebagian daripada aspek diri dia, tapi tidak akan mengembangkan emosinya. Tidak akan mengembangkan kekayaan hatinya. Mungkin sebagai komunitas teman-teman bisa melakukan kampanye ini. Ketemu ke dunia yang nyata gitu ya. Outdoor. Kasih mereka waktu untuk main. Dan orang tua mungkin harus bayar harga di sana. Mengeluarkan waktu dari kesibukan itu supaya anak-anak ini bisa memiliki masa kecil yang normal. Ini untuk orang tua alfa. Edukasi mereka tentang apa yang diperlukan untuk bernavigasi di dalam dunia maya. Apa yang boleh mereka lakukan di sana. Dan kita nggak bisa mempercayai keinginan simpel kita bahwa kita cukup berdoa. No, nggak cukup. Kita perlu ngomong, kita perlu bicara sama mereka selain doa. Untuk bisa menolong mereka awas terhadap red flag ataupun tanda bahaya di dalam dunia virtual. Kita perlu menjadi orang tua yang mendampingi. Menjadi orang tua yang bukan hanya memberikan fasilitas tetapi membuat pengamanan. Memasangkan antivirus yang terhubung dengan parental control. Beli, agak sedikit mahal, nggak apa-apa, tetapi anak setidaknya aman. Kalau perlu pasang spyware, sehingga waktu dia bermain di tempat lain kita bisa tahu dia mengakses apa. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dampingi secara berkala. Bikin janji dari awal password nggak boleh dirahasiakan. Dan bagaimana bisa menolong mereka tahu bahwa tidak semua orang yang baik di dunia virtual itu perlu menjadi teman mereka. Menyadarkan mereka juga untuk menyadari apa yang layak dipost dan tidak layak dipost. Karena sekali dipost itu akan menjadi milik dunia selamanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Digital detox. Bagaimana bisa menjadi keluarga yang melakukan digital detox sehingga kita mengajar anak-anak ini tentang jalan yang pantas bagi dia untuk bisa merangkul teknologi di dalam kehidupannya. Ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan ketika kita berbicara tentang digital detox. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua dan keluarga yang sepakat tentang batasan waktu penggunaan gadget. Bagaimana secara sengaja kita mematikan notifikasi supaya tidak mendistrak kita dan menarik kita kembali ke sana. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua dan keluarga yang menetapkan daerah bebas atau zona bebas layar. Di meja makan, di kamar tidur, atau saat-saat ketika kita sedang berkumpul sebagai keluarga. Ini perlu sebuah tindakan radikal untuk menyelamatkan generasi ini. Sepakati, zona bebas layar. Jadwalkan dengan sengaja jeda digital. Kita bisa main board game sebagai keluarga. Kita bisa memainkan begitu banyak pilihan permainan yang mungkin terkesan jadul, tetapi sebenarnya membangun bukan hanya kebersamaan tapi kesehatan mental seorang anak, kreativitasnya, solving problem skill-nya, dan begitu banyak aspek. Banyak board game yang bisa kita pakai sebenarnya. Bagaimana bisa menolong juga sebagai orang tua dan juga menolong anak-anak ini supaya bisa tahu bagaimana memfilter konten dan unfollow orang ataupun katakanlah akun-akun yang tidak relevan untuk bisa menjadikan kita lebih sehat dan bertumbuh. Dan ciptakan kegiatan yang menarik bebas layar. Ada banyak aspek yang kita perlu pikirkan karena mereka patut mendapatkan tidur yang cukup yang saat ini mulai berkurang, terganggu. Kita bangun di dalam keluarga kita sebuah kebiasaan yang bisa menolong setiap orang untuk bisa sama-sama menjadi pribadi yang sehat. Saya menayangkan satu usulan dari para ahli tentang durasi, usia dan durasi gadget di luar tugas sekolah bagi seorang anak.
Ada banyak yang sudah ditabrak karena rata-rata anak-anak ini ternyata menjadi anak-anak yang menggunakan akses internet lebih dari rata-rata di atas 3 jam sehari ya. 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam itu adalah waktu yang paling kurang mereka beraktivitas dengan gadget di luar jam sekolah. Dan para ahli menemukan mengurangi saja jam bergadget selama 10 menit satu hari itu hasil statistik tentang masalah kecemasan mereka itu menurun. 30 menit satu hari ternyata ada banyak anak yang rasanya tertolong untuk menjadi anak yang jauh lebih sehat secara mental. Sehingga saya boleh mengatakan mungkin Indonesia adalah negara yang saat ini mulai disadari ada bahayanya tapi tidak terlalu aktif untuk bisa mengupayakannya, tapi saya pikir mulailah dari kita untuk masa depan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengasuh mereka menurut jalan yang patut baginya, kita pahami dampak daripada gadget ini dan apa yang baik buat mereka dan sebuah agenda untuk menolong mereka. Jadilah orang tua yang tidak mengizinkan seorang anak yang masih di bawah usia membawa gadget masuk ke dalam kamar dan tempat tidur. John Haidt mengatakan kita overprotective di dunia nyata, tapi kita underprotective di dunia maya. Saya harus katakan betul. Kalau ada orang seperti yang mereka temukan di dalam games dan juga sosial media, tampil secara fisik ke depan pintu rumah kita, kita mungkin tidak akan mengizinkan dia masuk apalagi berkenalan dengan anak kita. Kita akan mencegah. Tapi berapa banyak orang tua yang mencermati siapa anak, siapa orang, siapa pribadi di dalam games ataupun di dalam sosial media anak-anak kita ini yang mereka jumpai ketika mereka sedang beraktivitas dengan gadget mereka. Mereka bukan hanya dijumpai oleh anak-anak kita, masuk sampai ke kamar. Kita mengundang orang-orang itu masuk sampai ke tempat tidur anak-anak kita karena ada banyak sekali anak-anak yang tidur dengan gadget di tempat tidurnya. Mari kita menjadi orang tua yang smart. Bukan hanya gadgetnya yang smart, tapi kita menjadi orang tua yang smart dan menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang smart. Karena yang Tuhan inginkan adalah mereka diperlengkapi untuk bisa menjadi seorang anak yang mengerjakan misi Tuhan di tengah zaman ini. Dan bagaimana mungkin mereka bisa menjadi anak-anak seperti itu kalau mereka sendiri tergerus oleh penggunaan teknologi yang tanpa persiapan, tanpa pendidikan, tanpa pendampingan. Biarlah kita boleh menjadi orang tua Kristen yang menyadari bagaimana membangun hidup anak-anak ini seperti yang Tuhan inginkan, yaitu bagaimana dia mendapatkan keseimbangan di dalam kehidupan, dia bisa menjaga tubuhnya dengan tidur yang cukup, dia bisa membiarkan orang tuanya melindungi dia dengan tidak mengizinkan dia bersosial media sebelum usia 16 tahun. Ini adalah umur yang diberikan oleh John Haidt bersama dengan teman-temannya tentang usia berapa sebaiknya seorang anak diberikan kesempatan untuk bebas sosial media, 16 tahun. Dan mereka mengkampanyekan itu sekarang menjadi sekolah yang phone free dengan begitu banyak hal yang dimasukkan kembali ke dalam kehidupan anak-anak ini. Kalau mau anak-anak punya telepon gak apa-apa, dia bilang berikan flip phone. Saya rasa ini merupakan sebuah tindakan radikal yang mungkin saja mendatangkan hasilnya beberapa tahun mendatang baru terlihat. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang menavigasi anak-anak ini? Selain dari hal yang saya katakan tadi, biarlah kita boleh menjadi seorang tua yang juga tetap berani mengambil tindakan radikal untuk memperbaiki apa yang terlanjur. Bikin kesepakatan dengan anak kita tentang banyak hal dan bagaimana kita bisa menjadi seorang orang tua yang benar-benar memperhatikan perjalanan anak kita di sosial media. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan kita meminta kepada Tuhan sebuah hikmat untuk melihat anak-anak ini. Selain daripada digital detox tadi, kualitas tidur, zona bebas layar, mungkin kalau Anda melihat anak-anak ini bermasalah di dalam kesehatan mentalnya, kecemasannya, kecenderungan dia untuk bisa melukai diri dan sebagainya, itulah waktunya untuk bisa meminta bantuan profesional karena kita nggak bisa menghandlenya sendiri.
Ada beberapa anak yang datang ke dalam kasus konseling dan sebagainya dengan kebiasaan menyilet tangan. Satu udah penuh, pindah ke sini, sampai ke ujung. Dan beberapa anak asuh yang dibimbing oleh Pak Wendy juga memiliki kebiasaan seperti itu. Dan ternyata dari kota ke kota saya menemukan kasus yang sama. Mungkin sebagian kita berpikir ini hanya tren daripada anak-anak itu. Kita juga nggak tahu apakah itu tren, apakah itu untuk cari perhatian, atau memang dia mengalami kegelisahan yang sangat tinggi karena sosial media ternyata tidak baik bagi anak-anak yang masih sedang mengembangkan jati dirinya. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak berani menyatakan dirinya yang otentik. Karena kalau dia salah memainkan kartunya, dia mungkin akan dibully selamanya. Dan ada satu klips yang saya berharap bisa ditayangkan tentang dossier, jejak digital. Ingatkan kepada anak-anak kita yang baru besar. Seorang anak bernama Molly. Dia adalah native digital. Dia bertumbuh menjadi seorang gadis dan menenggelamkan dirinya di dalam teknologi online. Remaja seperti Molly mengubah penampilannya setiap waktu. Karena Molly lahir sebagai generasi digital. Dia bereksperimen dengan identitasnya secara online ataupun offline. Identitasnya adalah sebuah performa. Dan sosial media sebagai platform itu adalah panggungnya. Tetapi kemudian Molly bertumbuh dewasa. Dia memasuki usia 20-an, generasi G tentunya. Dan dia tidak ingin lagi membagikan banyak hal di dalam ketakutan yang terdalam dan juga paling gelap dan sebagainya. Solusinya apa? Dia membentuk ulang identitas online dia. Dan menambahkan beberapa unsur seperti blog dia yang resmi dan kemudian resume dan sebagainya. Tetapi ada banyak bagian dari tentang hidup dia, dari identitasnya yang lalu, tetap eksis secara online pada saat yang sama. Bagian dari usia remajanya, masa kuliahnya, dan dewasanya. Semuanya hidup di space cyber. Dari usia middle age ya. Dan berbagai macam hal yang buruk sekalipun ya. Dan kita lihat digital native seperti Molly memiliki satu kuasa untuk bisa mengekspresikan diri secara konstan merekreasi tentang diri dia di online, tapi pada saat yang sama meninggalkan jejak seperti video yang tadi yang saya katakan ya, akan tetap menjadi identitas digital seorang Molly selamanya. Ingatkan kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri, apapun yang kita post, sekali kita post itu akan berada di sana selamanya, betapapun kita mengubahnya. Dossier, jejak digital ya. Cek. Oke, thank you Ci Helen untuk sharing khotbahnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, aku mau ajak lifters untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu respons kita, lagu yang tadi kita nyanyikan. Kita mau tutup ibadah ini dan kita sama-sama resapi lagi apa yang tadi kita sudah dengar. Firman Tuhan. Kita mau coba terhubung kembali sama Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di
banyak distraksi ini Tuhan, kami mau terus terhubung dengan ya Bapa. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi kami katakan, kami mau terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, Selamanya terhubung dengan-Mu ya Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk boleh mengawal kehidupan keluarga kami, diri kami dan anak-anak kami. Dengan berbagai macam kemajuan yang sudah Tuhan izinkan untuk kami dapatkan melalui teknologi dan kami tidak bisa membayangkan hidup tanpa teknologi. Kami bersyukur untuk anugerah ini, tapi pada saat yang sama Tuhan, kami gentar mengasuh anak-anak yang sedang bertumbuh didampingi oleh kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat. Kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan menolong setiap kami memiliki hati yang takut kepada Tuhan, karena kami tahu setiap anak yang dipercayakan kepada kami akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Apa yang kami lakukan dan tidak lakukan terhadap mereka akan menjadi hal yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami gentar memikirkan hal itu karena kami hanya orang-orang terbatas yang lemah. Orang-orang yang seringkali menginginkan kenyamanan dan kepraktisan sampai kami melupakan kerja keras yang dituntut dari kami, karena Engkau mempercayakan milik pusakamu untuk terlahir dari kami, tinggal di dalam keluarga kami, menikmati fasilitas dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang tua yang terlalu santai sampai kami membiarkan anak-anak ini bertumbuh memilih jalannya sendiri dengan dipandu oleh mereka yang mereka kenal dan apa yang mereka pelajari dari sosial media, dari orang-orang yang mereka jumpai oleh karena mereka menyukai hal tertentu dan menjadi pengikut-pengikut mereka. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, tambahkan kepada setiap orang tua hikmat ketika mengasuh generasi Alpha, ketika mendampingi generasi G. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang terlahir sebagai generasi G. Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, biarlah Engkau menolong kami menjadi seorang yang smart ketika kami sedang online. Dan kami sungguh memohon kepada Tuhan, biarlah kami boleh melekat kepada Tuhan lebih daripada kami melekat kepada teknologi. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang kami dengar, biarlah Tuhan berkati untuk menolong kami membangun keluarga kami menjadi sebuah keluarga di mana anak-anak berjalan menurut jalan yang patut baginya, sehingga dia boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan juga menjadi penghiburan bagi keluarga. Berkati Live Community di dalam perjalanannya, berkati setiap orang tua di dalam pergumulannya, supaya mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, hikmat Tuhan hadir menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin.